kembali lagi di channel Felix Aprilio yang atau kalian tahu juga hashtag Indo. Dan sesuai dengan janjiku sebelumnya, hari ini aku akan ngerilis Apple iPhone 7 Plus full review dari aku. Dan aku akan ngasih impresi ke kalian. Basically, smartphone ini masih worth nggak sih untuk dibeli di tahun 2019 ini, di awal 2019 lah. By the way, sorry videonya agak telat karena memang ada keperluan yang lain. Cuman anyway, kita langsung aja bahas Apple iPhone 7 Plus dari aspek-aspek seperti biasanya. Let's go! Seperti biasanya, yang pertama akan aku bahas adalah dari sisi desain dan build quality dari Apple iPhone 7 Plus. Oke, jadi kita ngomongin dari sisi desain dulu nih. Kalau dari sisi desain dulu, sebenarnya menurutku sih bagus-bagus aja, menurutku. Cuman memang agak bosenin karena approach dari desain iPhone 7 Plus ini udah ada sejak iPhone 6 in general. Memang ada beberapa perubahan seperti posisi antena dan beberapa hal minor lain. Cuman in general menurutku mirip banget. Dan is it a plus point or minus point? Aku sih nggak ada masalah, karena menurutku desainnya everlasting, nggak terlalu gimana-gimana, simple, dan nggak ada masalah sih menurutku. Cuman memang yang kurang dari sisi bezel sih, itu lebih ke arah karena tren sekarang kita tahu sendiri udah mulai bezel-less, semua pakai top notch lah, semua pakai water drop lah, even iPhone yang baru kan semua pakai top notch kayak gitu. Dan yang ini masih ada bezelnya tebel di bagian atas dan bagian bawah untuk naruh fingerprint reader di bagian sini. Jadi secara desain menurutku masih plus, cuman memang ketinggalan kalau dibandingin dengan smartphone-smartphone yang ada sekarang. Tapi balik lagi ke selera kalian. Oh ya, by the way, gara-gara desainnya seperti itu plus point di build quality, menurutku ya. Karena gini, build quality-nya dia ini masih aluminium, yang 7000 series. Aluminium unibody 7000 series, beda sama generasi ke iPhone 8. Karena iPhone 8 udah mulai pakai glass back, dan seterusnya sampai iPhone XS Max dan XR. Pakai yang sama glass back, sedangkan ini adalah versi terakhir yang menggunakan metal basically. Aluminium unibody. Kayak gitu. Dan karena bezelnya yang tebal dan bahannya yang aluminium unibody ini, kayak kalau kalian jatuh biasa sih ini nggak akan pecah kayak kaca gitu. Dia lebih kuat, paling cuma luka-luka besar-besar biasa, nggak ada masalah. Dan di bagian depan, ya gara-gara bezelnya tebel, kalau jatuh itu kayak kerasa aman aja. Jadi waktu kalian jatuh ke sini, retaknya sampai sini, displaynya aman. Dan kalau yang sekarang kalian tahu sendiri, waktu kena itu langsung kena ke displaynya, jadi cukup mengganggu. Dan aku sebelumnya pernah pakai iPhone 6 juga pernah jatuh, retak di sininya doang, jadi nggak terlalu mengganggu menurutku. Cuman kalau kalian pakai iPhone XS, mulai X lah, iPhone X ke atas, itu akan sedikit mengganggu. Jadi dari sisi build quality, jujur aja aku ngasih plus point masian. Ini merupakan smartphone yang solid banget build quality-nya, dan cukup kompetitif dibanding dengan yang lain-lain sekarang ini. Kayak gitu. Oke, jadi setelah sebelumnya kita membahas dari sisi desain dan build quality yang aku kasih nilai plus, berikutnya aku akan membahas dari sisi display quality-nya. Jadi karena ini adalah sesuatu yang kalian lihat setiap hari juga, benernya bagus nggak sih displaynya dibanding dengan smartphone zaman sekarang. Oke, jadi kayak gini. Kalau dari sisi spesifikasi dulu kita ngomong, dia pakai 5,5 inch. By the way, memang ini agak beda kalau kalian lihat 5,5 inch tapi gede banget device-nya. Ya karena bezelnya tebal. Dengan 1080p dan 401 ppi. Jadi secara kualitas juga bagus. Oh ya, ini panelnya pakai IPS ya Mas Yan. Belum AMOLED kayak iPhone XS dan iPhone XS Max. Dan iPhone X juga. Jadi masih pakai IPS LCD. Kualitasnya memang jujur kalau dibandingin sama iPhone XS, aku pernah bandingin langsung. Iya, jangan disamain karena memang lebih baru dan lebih bagus kayak gitu. Cuman menurutku, aku share secara user biasa lah. Aku ngelihat secara biasa sih sebenarnya bagus-bagus aja. Jujur aja, aku nggak ada masalah dari sisi display, kualitasnya bagus. Kalau kena sinar matahari juga masih bisa dilihat. Brightness-nya bagus, color-nya masih solid. Cuman memang kalau kalian bandingin contoh aja, karena aku move dari S8 kan sebelumnya, waktu ke iPhone 7 Plus agak kerasa. Karena kayak di black sama saturation-nya kalah jauh. Lebih vivid Galaxy S8 kalau menurutku secara kualitas display, karena pakai Super AMOLED kan. Cuman at the end kalau kalian user biasa yang nggak terlalu detail juga, karena sebenarnya kualitas gambarnya nggak, ya beda sih, cuman nggak jauh-jauh banget gitu. Jadi mungkin
Cuman kalau bagi user biasa nggak ada masalah. Cuman mungkin kalau kalian sebelumnya pakai iPhone XS atau kalian pakai device-device Samsung yang Super AMOLED, akan cukup kerasa perbedaannya. Cuman at the end aku merasa nggak ada masalah, cuman aku ngasih nilai par. Karena sebenarnya kalau dibandingin dengan beberapa smartphone sekarang yang udah pakai AMOLED, kualitasnya agak kalah, kayak gitu aja. Cuman kalau dibandingin sama smartphone pada umumnya, ini masih bagus. Secara IPS, kualitas IPS-nya bagus banget menurutku. One of the best devices yang menggunakan IPS display sampai sekarang. Oke, jadi dari sisi display aku akan kasih nilai par, nggak plus juga nggak minus. Dan berikutnya adalah dari sisi performance, dimana sebenarnya salah satu hal yang paling penting waktu kalian beli smartphone di tahun 2019. Karena kalian beli smartphone seri lama nih, jadi kalian akan bertanya kayak, sebenarnya secara performance masih oke nggak sih? Masih bisa compete nggak sih di 2019? Dan jawabannya adalah masih bisa banget. Kenapa kayak gitu? Aku jelasin dulu dari sisi spesifikasi. Spesifikasi singkatnya, dia pakai A10 Fusion chip dengan 3GB of RAM, dan untuk konfigurasi internal storage-nya kalian bisa pilih 32, 128 atau 256. Dan dia didampingin dengan iOS 12.2 terbaru. Menurutku sampai sekarang aku bandingin dengan S8 or even S9, ini mungkin pengalamanku pribadi, itu masih jauh lebih bagus iPhone. Nggak jauh lebih bagus, cuman menurutku lebih smooth dan lebih mantap Apple iPhone 7 Plus. Kenapa kayak gitu? Mungkin mainly karena software optimization-nya yang sangat bagus. Sampai sekarang aku tetap merasa bahwa iOS itu masih lebih bagus dibanding Android. In terms of software optimization dan juga dari sisi aplikasi-aplikasi yang ada di OS-nya sendiri. Karena menurutku aplikasi yang ada di iOS ini jauh lebih optimized dan jauh lebih mature, jauh lebih siap untuk dipakai oleh user. Kayak gitu. Terutama untuk kalian yang social media maniac. Misal kalian butuh Instagram di iOS akan jauh lebih bagus dibanding Android, dan itu selalu. Dan di Android bakal ada beberapa banyak masalah. Even di S10 temenku ngedraft itu bisa hilang out of nowhere. Sedang di Apple iPhone 7 Plus nggak akan kejadian. Tapi gini, secara overall aku bilang dari sisi performance masih mantep banget di 2019 ini. Even dia keluaran HP lama. Karena aku udah pakai banyak banget device ini buat gaming lah, buat macam-macam, buat multimedia, buat sosial media. Aku juga sering ngelakuin multitasking yang sangat cepat untuk buka-buka aplikasi dan lain sebagainya. Dan aku nggak pernah yang ngalamin drop frame rate atau masalah lag apapun sejauh ini. Kalau panas pernah beberapa kali, ya itu tinggal didiemin aja sih. Atau mungkin aku matiin berapa lama, aku nyalain lagi, dia akan normal. Cuman secara performance nggak pernah ngedrop sama sekali. That's why aku ngomong dari sisi performance, aku masih ngomong ini plus banget dan worth it banget. Jadi masih bisa bersaing banget di tahun 2019 ini. Kalian mau saingin dengan flagship-flagship lain pun masih bisa compete banget. Tapi memang jujur kalau kalian punya uang lebih, kalian bisa move ke iPhone 8 yang menurutku lebih bagus lagi dan akan jauh lebih bertahan lama lagi untuk dipakai dalam jangka waktu panjang. Kayak gitu. Cuman karena kita bahas Apple iPhone 7 Plus, ini masih bagus banget dan plus point dari sisi performance menurut. Oke, jadi setelah membahas dari sisi performance, sekarang aku akan membahas dari sisi kameranya sendiri. Karena kamera kelihatannya sekarang salah satu fitur atau teknologi yang paling diliatin waktu beli smartphone. Karena ini udah bisa dibilang gantiin compact kamera lah ya, kurang lebih. Kayak gitu. Oke, secara spesifikasi aku ngomong dulu, dia pakai dual 12 megapiksel, bedanya satu wide, satu telephoto. Dan mungkin aku bukan orang yang pro banget di dunia fotografi, jadi aku akan bahas yang normal banget. Secara user awam, gimana sih untuk pakai point and shoot biasa dari kayak Apple iPhone 7 Plus ini. Kalau point and shoot biasa, kualitasnya seperti apa? Oke, jadi sebenarnya dari sisi hasil gambar, mungkin aku share dulu beberapa gambarnya ke kalian. Ini beberapa contoh gambar yang aku shot on dari iPhone 7 Plus. Menurutku sih bisa dibilang bagus, oke-oke aja. Cuman sekali lagi, kalau kita ngomongin dari sisi harga yang ditawarin, kalian dapetin kualitas kamera yang seperti itu. Dan menurutku harusnya kalian bisa dapet device yang lebih bagus dari sisi kamera. Contoh aja Samsung Galaxy S10e, E20 akan memiliki kualitas foto yang menurutku lebih bagus dibanding dari Apple iPhone 7 Plus. Baik dari sisi rear kamera ataupun dari sisi front facing kamera. Jadi sayangnya dari sisi kamera aku akan ngasih nilai minus untuk Apple iPhone 7 Plus. Karena ya balik lagi, dari harga yang ditawarin sama apa yang dihasilkan, kalian bisa pilih device-device lain yang lebih bagus. Jadi kayak gitu, dari sisi kamera aku ngasih nilai minus dulu untuk sekarang. Oke, jadi setelah membahas dari sisi kamera, kita akan move on ke poin berikutnya adalah dari sisi battery performance. Kalau kita ngomongin battery performance, sebenarnya ini yang agak lag dari Apple iPhone 7 Plus. Karena sebenarnya dia pakai 2900 mAh dan menurutku not enough.
kecuali kalian yang pakainya agak jarang-jarang. Dalam arti kayak gini, karena standby time-nya si Apple iPhone ini, iOS ini terutama, itu bagus banget. Kalau kalian tidur malam dan kalian bangun pagi, itu cuma kurang sekitar 2% atau 3%. Based on my experience ya, karena bisa 4% sih. Tergantung juga. Cuman menurutku standby time-nya bagus banget. Tapi once kalian pakai secara cukup ekstrim, buat entertainment lah, buat social media, yang kalian pakai bener-bener kayak ekstrim lah, kalian pakai terus-terusan, itu lumayan kerasa. Kalau based on my personal experience, tiap kali aku pagi 100%, aku berangkat kerja sekitar jam 7, karena jam 6. Kira-kira aku bisa selamat sampai jam 3, jam 4 doang. Tapi aku pretty heavy usage ya. Aku heavy user maksudnya. Jadi aku adalah orang yang cukup sering dan cukup cukup ekstrim mungkin, cukup sering menggunakan smartphoneku setiap hari. Dan itu experienceku. Jadi menurutku agak kurang karena sebelumnya aku nyobain Q1 seperti yang aku udah review, itu bener-bener bisa bertahan sehari tanpa ada masalah. Tapi balik lagi karena itu Q1, kapasitas baterainya besar dan ini nggak seberapa, jadi agak minus point lagi sih sebenarnya dari sisi battery capacity dan battery performance. Tapi aku masih ngasih plus point dari sisi standby time-nya. Tapi kalau bagi kalian yang casual user, itu akan lebih ke arah par, karena sebenarnya cukup sampai malam. Temanku casual user yang pakai Apple iPhone 7 Plus itu bisa selamat dari jam 6 pagi sampai jam 7, jam 8 malam. Kurang lebihnya segitu. Tapi balik lagi, karena dia nggak pakai smartphone-nya se-ekstrim aku pakai smartphone-ku kayak gitu. Jadi depends, mungkin aku rubah deh, mungkin bukan minus tapi par, tergantung kaliannya sendiri. Kalau kalian heavy user, kalian akan ngomong ini minus. Kalau kalian casual user, kalian akan ngomong ini par dari sisi battery performance. Kayak gitu. Jadi setelah kita udah membahas semua aspek-aspek dari Apple iPhone 7 Plus, sekarang balik ke pertanyaan pertama. Sebenarnya device ini masih worth to buy nggak sih di 2019? Jawabannya benar-benar tergantung prioritas kalian waktu cari smartphone. Kalau menurutku pribadi, ini masih worth to buy di 2019. Even worth to buy banget, terutama kalau kalian bisa dapetin harga second hand yang bagus dengan kualitas barang yang bagus. Contoh, temanku bisa dapetin Apple iPhone 7 Plus dengan harga 7 juta. Dan itu menurutku great deal banget karena aku lihat barangnya masih bagus banget. Kayak gitu. Dan untuk siapa yang cocok untuk beli Apple iPhone 7 Plus, pertama menurutku buat kalian yang lagi pingin nyobain iOS pertama kali. Jadi kalian Android users yang pingin coba ke iOS, menurutku ada dua device iPhone yang paling worth to buy. Yang pertama iPhone 8, yang kedua Apple iPhone 7 Plus. Ini balik lagi tergantung ke preferensi kalian dari sisi size of display-nya. Karena Apple iPhone 8 kita tahu sendiri dari sisi size kecil dibanding Apple iPhone 7 Plus. Kayak gitu aja. Yang kedua menurutku orang yang fokusnya ke performance. Karena menurutku dari sisi performance masih bagus banget. Jadi masih solid banget. iOS juga kita tahu sendiri secara kualitas bagus. Software optimization-nya, support aplikasinya, dan lain sebagainya masih bagus banget. Dan performance-nya benar-benar lancar. Kayak gitu. Dan yang ketiga bagi kalian yang ingin upgrade iPhone. Kalau kalian dari Apple iPhone 5, iPhone 6, even iPhone 6s, karena rumornya sih iPhone 6s ke bawah nggak akan dapat support iOS 13 nantinya. Rumornya, masih rumor, masih nggak ada yang tahu. Jadi mungkin kalian bisa considering untuk upgrade ke Apple iPhone 7 Plus. Dan harganya masih reasonable. Kayak gitu. Dan bagi siapa yang nggak cocok, kalau kalian yang prioritas utamanya adalah cari kamera. Kalau kalian cari kamera, saranku kalian bisa beli Galaxy S10e, Mate 20 Pro, P20 Pro, P30 nantinya. Atau kalian yang ingin punya battery capacity yang lebih kuat, kalian bisa pindah juga ke yang lain. Jadi karena banyaklah smartphone lain yang punya battery performance dengan battery capacity yang jauh lebih baik dibanding Apple iPhone 7 Plus dengan harga segini. Dan yang ketiga bagi kalian yang fokus ke desain. Desainnya agak jadul kayak aku udah bahas pertama, memang klasik, tergantung selera. Cuman mungkin bagi kalian yang suka desain-desain yang lebih zaman sekarang, balik lagi, kalian bisa beli ke S10, kalian bisa beli ke Mate 20, P30, dan kawan-kawannya itu yang baru-baru dengan desain yang glass back lah, bezel-less lah. Mi Mix 3 juga cakep banget, contoh dia full bezel-less. Dan banyak flagship lain yang punya desain yang lebih baru, lebih futuristic, dan lebih enak dilihat aja. Jadi itu, tergantung dari preferensi kalian waktu beli smartphone. Tapi kalau dari aku, karena aku fokusnya benar-benar ke performance dan experience, aku merasa ini masih worth to buy di 2019. Oke, jadi itu aja yang mau aku bahas hari ini. Semoga insightku bisa membantu kalian. Dan semoga kedepannya aku bisa rilis video dengan lebih konsisten lagi. Mungkin nggak bisa seminggu sekali, tapi 2 minggu sekali at least aku bisa ngerilis video baru di YouTube channelku.
Oke, jadi itu aja. Thank you udah nonton sampai terakhir dan see you guys in the next video.